Salam damai Kristus, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga penuh harapan di dalam Tuhan. Saya Patricia Alsa kembali hadir pada acara ini, dan saya akan mendampingi Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB yang akrab kita sapa dengan Romo Andang SDB. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Salam kenal Romo. Salam kenal, puji Tuhan. Kabar saya baik, Ibu Elsa. Kita baru bertemu pertama kali ya Romo ya. Betul. Iya. Ya. Semoga Romo selalu diberikan kesehatan dan juga semangat Romo. Terima kasih, demikian juga untuk Ibu Elsa. Ya. Dan sahabat oase rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Andang. Mari kita siapkan diri kita untuk memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena penyertaan-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pada hari ini. Curahkanlah rahmat-Mu teristimewa yang dapat menginspirasi kami menerima sabda yang Engkau berikan pada hari ini. Tambahkanlah semangat di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan, terutama ketika mendengarkan sabda-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan lebih untuk dapat memperbaiki hidup kami. Bantulah kami pada saat sekarang ini. Semuanya ini kami minta dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat oase rohani Katolik, pada hari ini pekan biasa ke-22 dan kita sekarang memasuki bulan September dan bulan Kitab Suci Nasional. Semoga Anda semua semakin rajin membuka kitab sucinya, membaca dan juga merenungkannya. Dan sebagai antifon pembuka, Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutusnya untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah, para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, dan sekarang Romo Andang akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Pertama mungkin kita akan merefleksikan atau merenungkan bacaan pertama tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di sini kita mendapatkan pesan penghiburan kepada terutama orang-orang yang berduka. Adalah mereka yang mempunyai iman. Bahwa sebenarnya mereka ditegaskan atau dijelaskan tentang keselamatan bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang mempunyai iman, yang akan dibangkitkan terlebih dahulu sebelum orang-orang lain yang juga merupakan orang beriman tetapi masih hidup. Dan ini disampaikan untuk supaya mereka dikuatkan dalam iman, bahwa mereka harus mempunyai kekuatan. Biasanya kita tahu bahwa orang yang kehilangan saudaranya atau siapapun yang mereka cintai, pasti merasakan duka. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini merupakan satu penguatan untuk memberikan penghiburan pada saat berduka. Tetapi terlebih lagi adalah bahwa mereka harus tetap memperhatikan iman mereka. Di saat di dalam duka maupun di dalam penderitaan, iman mereka harus tetap menonjol. Bahwa keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan itu adalah sudah ada di dalam mereka apabila mereka benar-benar menjalankan iman mereka. Demikian yang bisa kita renungkan di dalam bacaan pertama ini. Iya Romo, kalau saya membaca perikop ini Romo, ini sering kali juga kalau kita mengadakan misa arwah, ada muncul bacaan ini ya Romo. Ini tadi yang seperti Romo sampaikan, ini seperti penghiburan bagi yang berduka. Nah, sekarang kebanyakan orang juga percaya bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan lagi bersama Allah gitu. Itu iman Katolik yang kita yakini. Tapi sebagian lagi mungkin yang masih merasa setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi itu seperti the end of the world. Seperti udah dunia tuh sudah kiamat istilahnya gitu. Lalu kalau kita menghadapi sesama kita atau seseorang yang kita kenal yang merasa begitu berduka sekali Romo, menghadapi situasi kehidupan yang ditinggalkan seseorang yang dikasihinya. Penghiburan apa yang bisa kita sampaikan, Romo? Ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa orang yang berduka itu adalah merasa kehilangan. Dan kehilangan itu adalah merupakan satu perasaan yang wajar atau normal. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus tetap mengingat atau memperkuat iman kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, yang memberikan tempat kedamaian kekal di dalam kerajaannya. Oleh karena itu yang bisa kita berikan penghiburan itu adalah seperti yang juga Ibu katakan, ada tempat baru, kehidupan baru, yang mungkin di dalam pikiran manusia itu sulit dijangkau. Tetapi kita mengimaninya, bahwa tempat yang baru tersebut adalah yang memang sudah disediakan Allah. Jadi dapat dikatakan atau disampaikan, tidak perlu ada ketakutan. Karena biasanya orang yang kehilangan di samping merasa hilang, tetapi juga takut, khawatir bahwa orang-orang yang
mereka cintai itu akan kemana. Hmm. Nah, ini yang harus mungkin juga bisa dihibur, bahwa tidak perlu takut. Tetapi sudah harus dikuatkan malah justru iman mereka. Allah sudah membuktikan cintanya kepada kita manusia. Nah, ini yang bisa disampaikan. Kita minta mereka melihat bahwa di dalam kehidupan mereka itu ada ungkapan-ungkapan cinta yang hadir di dalam kehidupan mereka dengan mendiang. Nah, ini kan yang bisa menjadikan bahwa, oh iya, Allah hadir. Allah mendampingi. Demikian juga ketika kematian memisahkan, maka Allah yang mencintai di dalam kehidupan di dunia ini juga akan memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan abadi. Ya. Demikian. Romo, kalau Katolik kan mengenal tentang selain surga, neraka, mengenal juga satu tempat yang dikatakan purgatorium atau api penyucian. Nah, apakah Romo bisa menjelaskan sedikit, Romo, tentang ini? Ya, jadi purgatori adalah satu keadaan di mana kita percaya ketika orang-orang yang beriman itu mempunyai masanya ketika harus bisa membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang kiranya dapat dikatakan dalam tanda kutip menghambat untuk dapat mendapatkan keselamatan kekal. Oleh karena itu mendapatkan kesempatan untuk dibersihkan. Dan itu membutuhkan satu proses yang melalui purgatori itu. Oh, ya. Berarti kita juga masih secara wajib mendoakan para arwah yang berada di sana ya, Romo ya? Maksudnya di api penyucian, di purgatorium itu. Betul, karena sekarang adalah keadaan diri kita yang masih mempunyai pikiran, tenaga, dan tindakan serta usaha itu yang masih mampu untuk berdoa, masih mampu menyampaikan kehendak kepada Tuhan yang disertai oleh iman. Ya. Dan kekuatan inilah yang seharusnya mendorong kita untuk selalu mau berdoa untuk keselamatan kekal bagi orang-orang yang telah mendahului kita. Ya. Romo, ada satu pertanyaan lagi. Sebelum nanti Romo mungkin menyampaikan dari bacaan pertama, apalagi ya Romo. Apakah kita wajib mendoakan orang-orang yang sudah berpulang, yang sudah meninggal, Romo? Karena ada yang bilang seperti ini, kan mereka sudah bersama dengan Bapa di surga gitu. Masa kita yang masih di dunia malah mendoakan mereka, kan sudah bersama Bapa gitu. Apakah kita masih wajib mendoakan mereka yang sudah pulang, yang sudah meninggal? Pertama-tama memang orang mempunyai intensi doa itu untuk keselamatan kekal orang-orang yang mereka cintai. Ya. Tetapi sebenarnya juga mempunyai efek atau berakibat juga bagi diri kita sendiri, orang yang berdoa yang bersangkutan tersebut. Karena dengan demikian ketika kita semua memanjatkan doa kepada Tuhan, itu kita juga menguatkan iman kita. Inilah yang dibutuhkan bagi kita semua untuk selalu mau berdoa. Apapun ujub intensi kita. Berarti termasuk untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai. Karena segala usaha kita itu juga terus memberikan suasana penguatan. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita cintai, tetapi juga untuk diri kita. Ya. Kita masih ada sedikit waktu. Apakah Romo bisa, ada lagi yang ingin Romo sampaikan dari bacaan pertama atau mungkin dari Mazmur? Ya, bahwa di sini dikatakan tentang adanya pengharapan. Jadi orang-orang yang berduka itu adalah seakan-akan tidak mempunyai pengharapan. Maka harus menguatkan iman supaya mempunyai pengharapan. Karena
pengharapan itu adalah merupakan salah satu ciri dari iman Kristiani, di mana Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan perhatian. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan atau pemahaman bahwa Allah itu sungguh sangat kasih kepada kita, maka kita mudah hilang pengharapan. Oleh karena itu, kita tunjukkan bahwa kita selalu mempunyai pengharapan dengan mewujudkan tindakan iman kita di dalam setiap sikap dan setiap apapun yang kita hadapi. Demikian. Ya, jadi kita jangan sampai kehilangan pengharapan Betul. itu ya Romo ya. Ya. Karena apa yang masih berziarah di dunia ini masih harus melewati hidup sebaik-baiknya ya Romo ya. Tanamkanlah selalu pengharapan yang menjadikan kita mencirikan bahwa kita memang benar-benar beriman Kristiani. Ya, amin. Baik Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama yang disampaikan oleh Romo Andang. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali ke bacaan Injil, tapi kita jeda sesaat dahulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan kami. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Andang SDB. Dan tadi Romo pada sesi awal sudah menyampaikan inspirasi perwataan dari surat Rasul pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan nantinya kita akan lebih membahas lebih lanjut ke bacaan Injil. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Kabar baik apa Romo yang dapat Romo sampaikan dari Injil ini? Ya, bahwa Allah Putra, Tuhan Yesus adalah Allah yang kita imani, sungguh-sungguh dinyatakan dengan kuat di dalam bacaan Injil hari ini. Ya. Dan ini membuat kita untuk selalu bisa meyakinkan diri atau mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Putra yang menyelamatkan. Di sini dikatakan bahwa pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Artinya ini adalah Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah penyelamat dunia yang diutus oleh Bapaknya untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menderita. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya. Dan ini adalah merupakan satu kekuatan yang luar biasa, tidak hanya dinyatakan kepada kita, tetapi juga terlebih-lebih dinyatakan untuk orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat itu, orang-orang tersebut sudah mengetahui tentang kekuatan atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa mereka banyak yang kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kemudian lewat pernyataan atau tentang peristiwa di rumah ibadat ini, sungguh-sungguh menguatkan bagi mereka. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak hanya dari perkataannya, tetapi juga perbuatan-perbuatannya. Inilah satu pernyataan iman yang seharusnya memang benar menguatkan kita. Oleh karena itu, kita menaruh kepercayaan, iman bahwa Tuhan memang memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Demikian yang paling kuat di dalam bacaan Injil hari ini. Berarti ayat pada yang dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Tadi juga Romo sempat menyinggung Yesus itu, pernyataan Yesus yang sangat jelas kalau dia ini Allah Putra. Ya Romo ya, yang tadi Romo katakan. Dan kalau misalkan tidak ada pernyataan seperti itu, tidak ada Roh Tuhan pada Yesus,
Berarti kan Yesus hanya seperti ya anaknya Yusuf, seorang tukang kayu seperti itu. Ya Romo ya. Tapi karena Yesus menyatakan dia itu Allah Putra, roh Allah, roh Tuhan ada padanya. Lalu reaksi dari orang-orang yang mendengarkan ini sangat ini sih Romo, sangat unik kalau menurut saya. Betul. Pertama kagum, karena di sini dikatakan semua mata memandang pada Yesus kan, semua mata tertuju. Tapi di sisi lain ada juga yang malah marah-marah di sini Romo. Nah, bolehkah Romo bisa membedah lebih lanjut? Ya, Tuhan Yesus sudah terbiasa menghadapi sikap-sikap orang-orang Israel. Jadi ada, kalau bisa dikumpulkan dalam dua kelompok. Yang pertama yang memang bisa langsung percaya, tetapi yang kedua itu adalah memang sulit untuk percaya. Bahkan mungkin dapat dikatakan tidak bisa percaya. Meskipun ini menjadi satu catatan tersendiri di dalam setiap Tuhan Yesus memberikan pewartaan kerajaan Allah, yaitu meskipun ada perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap tidak bisa percaya. Dan oleh karena itu, maka Tuhan Yesus juga memperlakukan setiap pewartaan kerajaan Allah juga menjadi berbeda-beda. Karena ini sudah mungkin menjadi sifat yang juga mewakili keadaan kita, yaitu di mana apabila kita kurang percaya, maka tindakan atau kehendak Tuhan itu menjadi sulit kita pahami. Mujizat atau campur tangan Tuhan itu menjadi sulit kita raih, karena kita sudah sejak awal sulit percaya. Ini sudah menjadi suatu pandangan di mana memang selalu terjadi demikian. Maka bahwa kita harus menempatkan diri untuk dapat menguatkan iman. Kita menaruh kepercayaan kepada Allah yang Maha Kasih, supaya kehendaknya itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang diinginkan di dalam bacaan Injil, bahwa kalau kita menghendaki campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita juga mendekat kepada Tuhan dengan menaruh kepercayaan dan menyerahkan segala hidup kita di tangan Tuhan, supaya terjadi banyak mujizat. Demikian. Iya. Ya, kalau kita baca dari zaman nabi-nabi juga manusia itu cenderung ya percaya, tidak percaya, ada terbelah yang tadi seperti Romo katakan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Lalu Romo, kalau kita tarik ke zaman sekarang Romo, apakah menurut Romo bagi orang-orang yang percaya sebentar, tidak percaya lagi, percaya, jadi yang tidak konsisten Romo, kepercayaannya kepada Tuhan, imannya itu goyah gitu. Apakah Yesus tetap mengasihi orang-orang ini? Ya, ini sudah merupakan sifat keilahian, bahwa Allah akan selalu mencintai kita. Dan kita sebagai manusia harus mempunyai selalu usaha untuk mau bertobat. Nah, pertobatan ini yang mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Selalu ada orang yang mudah untuk bangkit kembali beriman, dan iman itu menguatkan mereka. Tetapi juga ada orang yang kemudian jatuh dan sulit untuk kembali karena sudah hilang imannya. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha melihat sejauh mana sebenarnya memang kita dapat mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, selalu adalah mengasihi kita. Maka kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun di dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana,
Orang yang kehilangan iman biasanya hanya ingin menaruh iman atau kepercayaan itu pada peristiwa-peristiwa yang besar. Ya. Mereka melupakan peristiwa-peristiwa kecil, sederhana, yang sebenarnya Tuhan menaruh kasih kepada kita. Itu mereka lupakan, termasuk ketika kita bernafas, termasuk ketika kita bisa makan, Ya. termasuk kita bisa minum, ketika kita masih bisa menyapa saudara-saudara kita. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang sebenarnya Tuhan hadir. Ini yang tidak disadari. Maka kita harus mudah untuk menaruh atau bersyukur kepada penyertaan Tuhan ini. Demikian. Penolakan-penolakan yang kita lakukan ketika doa kita tidak terkabulkan. Kadang kita tuh merasa, sudahlah doa tidak terkabulkan. Kita langsung menolak Yesus, hanya menaruh kepercayaan kepada diri sendiri saja. Seperti itu, Romo. Nah, kalau kita menghadapi orang yang seperti itu, untuk meyakinkan orang itu supaya ayo kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi mengimani Tuhan, seperti itu, gimana, Romo? Hal praktis yang mungkin bisa kita sarankan tentang doa-doa yang kemudian mereka lalui itu kiranya kurang membantu, ya kita lihat bagaimana dia berdoa. Kita sarankan doa-doa yang lain. Dan kemudian juga dalam kesempatan ini ketika kita memasuki bulan Kitab Suci, kita bisa sarankan untuk membaca Kitab Suci atau mendengarkan atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Kitab Suci seperti Lectio Divina, meditasi, kontemplasi, dan lain-lain. Nah, variasi-variasi doa yang kiranya mendekati hal-hal yang praktis di dalam sikap hidup spiritual itu, kiranya semoga bisa membantu untuk dapat masuk di dalam atau menguatkan iman. Karena manusia itu mudah bosan terhadap kegiatan-kegiatan yang rutin. Oleh karena itu diberi kegiatan variasi. Demikian. Ya, berarti gereja sudah memikirkan juga umatnya untuk lebih menambah keimanan dengan bulan September ini bulan Kitab Suci Nasional ya, Romo ya. Bisakah Romo untuk sebagai penutup menyerukan untuk para umat untuk mau membaca Kitab Suci, Romo? Silakan, Romo. Iya. Kita sebagai orang beriman itu mendapatkan sabda Tuhan tidak hanya ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi kita disarankan untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih. Kiranya kita bisa mengambil waktu untuk misalnya berkumpul bersama, mengadakan permenungan Kitab Suci, dan juga kita bisa membaca secara pribadi. Dan ini semoga menurut saya juga itu sangat membantu kita untuk dapat menerima pewartaan iman yang Tuhan berikan kepada kita melalui Kitab Suci. Kitab Suci yang akan kita baca dan kita renungkan sungguh-sungguh akan sangat membantu kita. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudahi acara ini dan semoga Anda yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh diberkati, diberikan kekuatan dan juga diteguhkan iman dan harapan kepada Tuhan. Dan terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan menutup acara ini dengan doa dan memohon berkat melalui Romo Andang. Kita tutup dengan ketulusan hati kita. Kita panjatkan doa-doa kita agar segala apa yang kita usahakan dapat mengubah hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami ingin mau selalu dekat dengan-Mu melalui pewartaan sabda-Mu yang kami dengar, kami baca,
melalui kitab suci. Bantulah kami selalu untuk tergerak hati, untuk mau mendalami sabda-sabda yang Engkau berikan, yang kiranya dapat membantu kehidupan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga kami juga dapat membantu mereka untuk mau dekat dengan karya pewartaan-Mu. Terima kasih Tuhan, semoga kami dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Andang SDB. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.